Baiklah, di sini saya akan membawakan pemeriksaan pasien dan lapisan vagina. Karena itu kita mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien. Selanjutnya kita menanyakan identitas pasien dan juga menanyakan keluhan utama serta menggalinya dengan kriteria Olchat. Selanjutnya kita menjelaskan apa yang akan kita lakukan, yaitu melakukan pemeriksaan pap smear dan juga lapisan vagina. Tujuannya itu kita melakukan ini untuk menilai apakah ada terjadi infeksi atau keadaan patologis pada pasien. Lalu setelah dijelaskan, kita jelaskan juga kalau pemeriksaan ini mungkin sedikit tidak nyaman, dan kita tanyakan apakah pasien bersedia atau tidak. Kalau sudah bersedia, sudah kita dapatkan pemeriksanya, kita siapkan alat dan bahan. Dan di alat yang dipakai itu ada kapas, ada spekulum, ada penjepit, ada spatula air, ada kapas lidi, dan spray atau wadah dengan etil alkohol. Lalu ada meja, ranjang ginekologinya, manekin, dan juga objek gelas. Selanjutnya yang dipakai oleh pemeriksa itu ada serum handscoon BTT, apron, sabun, dan air bersih, dan juga handuk bersih dan krim. Selanjutnya kita meminta pasien untuk memasukkan kemih-kemihnya dan melepas pakaian atau celana. Baik Bu, sebelum kita melakukan pemeriksaan, Ibu diharapkan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Lalu setelah pasiennya buang air kecil, minta pasien untuk berbaring di ranjang. Lalu kita atur pasiennya posisi ditekami dengan menekuk kedua kakinya. Lalu kita hidupkan lampu sorot dan arahkan ke bagian yang akan diperiksa. Selanjutnya kita mencuci tangan, lalu dikeringkan dengan handuk, memakai handscoon. Lalu kita mulai melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu kita duduk di kursi yang telah disediakan, menghadap ke aspektus genitalis pada pasien. Lalu kita periksa, kita inspeksi dulu dari vulvanya dan juga perineumnya. Selanjutnya kita ambil spekulum dengan tangan kanan, masukkan ujung telunjuk kiri pada introitus agar terbuka, lalu masukkan ujung spekulum dengan arah sejajar introitus. Yakinkan bahwa tidak ada bagian yang terjepit, pastikan spekulum tertutup, lalu dorong. Lalu setelah masuk setengah panjang, masukkan, lalu arahkan tengahnya ke arah bawah. Lalu atur. Lalu kita tekan pengungkitnya. Lalu sehingga lumen vagina dan serviknya tampak jelas. Selanjutnya, jika sekat vagina ditemukan banyak, bersihkan secara hati-hati. Berikan secara hati-hati. Lalu kita mengambil sampel pertama kali itu dilakukan pada porsio atau ectocervixnya. Sampel diambil dengan menggunakan spatula air yang diputar 360 derajat pada permukaan porsio. 360 derajat. Selanjutnya, oleskan sampel pada objek gelas. Hindari jangan sampai tertumpah. Selanjutnya, sampel segera difiksasi sebelum mengering. Bila menggunakan spray, usahakan menyemprot dari jarak 20-25 cm atau merendam pada wadah yang mengandung etil alkohol. Lalu setelah pemeriksaan selesai, jangan lupa untuk diberikan label pada objek gelasnya. Selanjutnya setelah pemeriksaan selesai, kita lepas pengungkitnya dan pengatur jarak bilanya, kemudian keluarkan spekulum secara perlahan. Letakkan spekulum pada yang telah disediakan.
Lalu pemeriksa berdiri untuk melakukan pemeriksaan bimanual untuk tentukan konsistensi porsio, besar dan arteriosus, keadaan kedua aneksa serta kedua aneksa. Lalu kita angkat tangan kiri dari dinding perut, ucapkan larutan antiseptik. Lalu pemeriksaan untuk pap smear sudah selesai dilakukan. Lalu kita pemeriksaan pap smear sudah selesai dilakukan. Minta ibu memakai kembali celananya dan duduk kembali di meja konsultasi. Lalu kita kumpulkan semua peralatan yang sudah digunakan dan lakukan dekontaminasi. Lalu kita membuang sampah yang sudah kotor yang tidak bisa dibersihkan di kotak sampah. Lalu kita mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan keringkan dengan handuk yang bersih dan kering. Selanjutnya kita menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien. Apakah ada kelainan atau keadaan patologis terhadap hasilnya. Lalu pastikan pasien juga mengerti apa yang sudah dijelaskan. Selanjutnya kita mencatat semuanya dalam rekam medis pasien. Lalu kita, kalau memang ada kelainan patologis, kita antar ke ahli patologi anatomi untuk dikonfirmasi. Lalu kita buat jadwal kunjungan ulang kepada pasiennya dan mempersilakan pasien ke ruang tunggu ataupun ke ruang tindakan kalau ada tindakan lanjutan, dan pemeriksaannya sudah selesai dilakukan. Terima kasih.